Oke, kemarin teman-teman nih harusnya udah nonton video unboxing sama reviewnya si Realme 9 Pro Plus ini ya, yang disebut HP mid-range dengan rasa flagship karena punya berbagai fiturnya. Nah, kali ini gue mau ngebahas Realme 9 Pro aja tanpa Plus, yang boleh di awal gue bilang ini tuh secara fisik agak susah ngebedainnya. Secara dari depan ataupun dari belakang ini tuh identik. Cuma tetap aja pasti ada perbedaannya. Apa aja? Yuk disimak sampai kelar. Hai semua, gua Wasa. Oke, kita mulai dari boxnya dulu nih ya, yang masih mirip juga kayak Realme 9 Pro Plus kemarin, cuma emang nggak ada tanda plusnya aja. Key point sellingnya ini ada di belakang, dan keempatnya ini juga sama kayak Realme 9 Pro Plus pastinya. Kayak prosesornya tuh pakai Snapdragon 695 5G, ini prosesor terbaru ya. Terus refresh rate-nya juga 120 Hz, kameranya 64 megapiksel, dan baterainya 5000 mAh. Unit yang gue pegang ini RAM-nya adalah 8 GB dan internal storage-nya adalah 128 GB. Isi di dalamnya selain dapat handphonenya tentu aja dapat casing, petunjuk penggunaan, kartu jaminan, colokan SIM card, kabel data Type A to Type C, serta kepala charger 33 watt yang support Dart charge. Ya, Dart-nya aja, bukan Super Dart charge. Realme 9 Pro ini tuh punya bentang layar 6,6 inci Full HD Plus dengan panelnya Super AMOLED juga yang punya refresh rate sampai 120 Hz. Tapi kalau gue sih lebih suka di opsi auto select aja sih, soalnya menurut gue nggak begitu perlu banget di setiap waktu itu pakai 120 Hz dan juga biar lebih hemat baterainya. Mode ini juga lebih ke adaptive refresh rate sih kenanya. Bisa otomatis 30 Hz, 48 Hz kalau nonton film gitu, 60 Hz atau 90 Hz kalau lagi main game, dan 120 Hz kalau lagi ngeliat-ngeliat menu UI si Realme 9 Pro ini. Beralih ke backdoornya, ini tuh punya finishing yang sama juga kayak Realme 9 Pro Plus, bisa berubah warna juga kalau ketemu matahari atau sinar UV yang disebut sama Realme adalah light shift design. Slot SIM card-nya kali ini hybrid, bisa 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card dan micro SD. Tapi speakernya kali ini single aja dan fingerprint-nya ada di samping menyatu sama tombol power. Realme juga bilang kalau handphone ini si Realme 9 Pro adalah HP mid-range yang punya performa layaknya flagship. Datang langsung dengan Realme UI 3.0 berbasis Android 12 serta RAM-nya tuh bisa di-extend sampai 5 GB. Gua langsung aja ngetes Antutu dan dapat skornya 400 ribuan lebih sedikit. Dah lanjut lagi, buat ngebuktiin gamingnya atau performanya itu beneran lancar atau enggak, pertama gua ngetes main real drum nih, aman banget touch-nya. Terus main game berat ya, balik lagi Genshin Impact, grafik standarnya juga di low dan gue coba 60 fps bisa dimainin. Cuma kalau menurut gue enakan di 30 fps aja sih. Soalnya nih kelihatan nggak stabil grafiknya kalau di 60 fps. Selalu ada nge-lag saat ketemu musuh gitu biasanya kalau lagi rame-rame. Ya intinya 30 fps juga masih enak-enak aja kok dimaininnya. Apalagi tinggal ngikutin jalan ceritanya aja. Terus nyobain Aspar 9 lancar, ini dimaininnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya balik lagi, kalau soal performanya buat main game berat menurut gue masih kurang lah ya. Kalau dibilang setara dengan flagship. Tapi kalau mengingat harganya 3 jutaan dan mungkin juga karena pengaruh chipsetnya yang masih baru, harusnya kedepannya ini akan ada update-update yang bikin lebih oke adjustment performanya. Kita tunggu aja nanti. Baterainya yang 5000 mAh sanggup bertahan lebih dari 10 jam. Dan untuk ngecasnya gue ngetes pakai charger bawaannya, muncul tulisan Dart kayak begini. Ngisi dari 7% sampai full makan waktu 1 jam lebih sedikit. Lumayan bagus lah, ingat loh baterainya ini 5000 ya, lumayan gede. Sekarang kita bahas kameranya. Lensa depannya resolusinya 16 megapiksel wide angle. Kamera belakangnya 64 megapiksel lensa utamanya, 8 megapiksel lensa ultra wide, dan 2 megapiksel lensa makro. Realme 9 Pro series tuh pokoknya lengkap deh ngebawa soal mode-mode foto malam buat teman-teman pecinta fotografi, terutama night photography. Terus buat mode lainnya ada di menu more dan ada juga dual video. Ini suka ditanyain sama teman-teman nih untuk fitur yang satu ini. Untuk perekaman videonya nggak banyak opsi yang bisa kita dapat untuk resolusinya. Kamera belakang itu mentok di 1080p 30 fps aja. Kalau teman-teman mau 60 fps, cuma muncul di resolusi 720p aja. Pun begitu kamera depannya cuma bisa ngerekam paling mentok di resolusi 1080p 30 fps.
Buat mode photo streetnya juga sama komplitnya. Ada 4 pilihan mode long exposure dan filternya juga banyak banget ini. Mulai dari original, 90s pop, street, black and white plus, dramatic, modern gold, cyberpunk, flamingo, astral, serta dazzle. Ya, ini adalah contoh video kamera belakangnya Realme 9 Pro di resolusi 1080p. Pastinya nih 30 fps aja. Dia ada fitur ultra steady-nya, tapi ini belum gua aktifin. Ntar habis ini kita aktifin aja. Nih bisa dilihat dulu. Kayak begini. Kualitas stabilizernya atau ya stabil atau enggaknya ya seperti inilah pokoknya. Panning ke kanan, muter seperti ini. Monjoy, mendung banget sana. Balik lagi deh. Oke, habis ini coba stabilisasinya gue aktifin ya. Oke, ini yang stabilisasinya atau ultra steady-nya gue aktifin. Kelihatan lebih ngezoom sih dia ya. Ini ace-nya diaktifin soalnya. Tadi ace-nya mati. Oke, kalau di bawah jalan ya seperti ini guys. Ini mendung dan udah sore sih. Jadi ya gambarnya maksudnya tuh redup-redup begini ya. Udah 5:30 sore soalnya. Gimana kualitasnya? Silahkan dinilai sendiri ya. Lanjut ke kamera depan ini. Oke, ini contoh video kamera depannya 1080p dan 30 fps. Mentoknya cuma segini aja. Jadi nggak bisa ditinggiin lagi. Kayak gini kualitasnya kalau dipakai jalan biasa aja. Bukan jalan luar biasa ya. Kompak lagi berantakan. Soalnya habis dibangun gorong-gorong. Tuh. Jebol. Oke. Silakan nilai sendiri ya, bagus atau enggaknya. Lumayan lah. Oke, kesimpulan ya, ini HP harganya kan 3 jutaan. Harganya mid-range emang, dan dibilang sama Realme performanya itu mirip-mirip kayak flagship. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, mungkin yang dimaksud performanya bukan gamenya sih, melainkan performa layarnya yang bisa nyampe 120 Hz. Kalau ngomongin performa game masih oke sebenarnya, cuma kalau dibilang setara sama flagship banget ya enggak sih. Main game di Realme 9 Pro ini tuh dengan ngikutin grafik standarnya dari game yang udah ada, itu yang paling bener. Dan yang penting bisa ngikutin jalan ceritanya, jadi bukan mentok kanan. Terus ini handphone juga ada iklannya gitu, semoga kedepannya nggak ada lagi ya Realme. Gue cuma kaget aja sih, biasanya di Realme UI itu nggak pernah nemu kayak begini soalnya. Terus soal desainnya juga ini kenapa sih identik banget sama Realme 9 Pro Plus ya.
Soalnya yang kebayang di gua adalah pride-nya agak goyah nih kalau teman-teman misal udah beli Realme 9 Pro yang versi Plus gitu ya, yang notabene harganya lebih mahal daripada yang Pro biasa ini, ntar malah disangkanya belinya yang Realme 9 Pro kayak gini. Ya wes lah, pokoknya yang menarik perhatian gua dan bisa dijadiin handphone ini menjadi rekomendasi gitu ya buat teman-teman membelinya adalah performanya aman buat sehari-hari. Baterainya 5000 mAh juga termasuk awet. Ngecasnya juga lumayan cepet buat besaran baterai 5000 mAh. Bodinya yang bisa berubah bentuk warna juga menjadi keunikan sendiri. Pastinya ya kalau misalnya pakai casing enakan yang transparan aja. Ada NFC juga serta adanya 5G yang udah tersedia di sini. Ya udah paling segini aja video review pengalaman gue untuk Realme 9 Pro. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.